jalan pembenaran bagi keselamatan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jalan Pembenaran bagi Keselamatan Kita. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dalam Roma pasal 3 ayat 26 untuk menunjukkan keadilannya, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah bukan hanya telah mengampuni kita dari dosa dan menyucikan kita dari dosa, bahkan Allah juga membenarkan kita. Makna pembenaran adalah Allah menurut kebenarannya menyatakan manusia benar. Dengan kata lain, Allah membenarkan manusia menurut standar kebenarannya. Dalam Roma pasal 3 ayat 20 berkata, yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Saudara-saudari, pembenaran Allah beraspek dua, objektif dan subjektif. Pembenaran objektif adalah pembenaran diri kita dalam kedudukan berdasarkan kebenaran yang kita terima dari Allah, yaitu pembenaran diri kita dengan memiliki Kristus sebagai kebenaran kita. Kita memperoleh pembenaran ini atas dasar 4 hal berikut. Pertama, atas dasar anugerah Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 24, karena anugerah Allah telah dibenarkan. Manusia dibenarkan Allah pertama-tama berdasarkan anugerah atau kasih karunia Allah. Pembenaran Allah atas kita berdasarkan anugerahnya ialah penggenapannya secara cuma-cuma. Segala tuntutan kebenarannya demi kita. Pembenaran ini dapat disetujui juga diterima setiap orang tanpa usaha manusia dan tanpa membayar harga. Karena itu, ini adalah kasih karunia. Kedua, melalui penebusan Kristus Yesus, dibenarkan melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam Roma pasal 3 ayat 24, Allah dapat membenarkan kita berdasarkan anugerahnya melalui penebusan Kristus Yesus. Selain pengaliran darah Tuhan Yesus di atas salib untuk merampungkan penebusan bagi kita, serta memuaskan tuntutan kebenaran Allah, tidak ada dasar dan jalan bagi Allah untuk membenarkan kita berdasarkan anugerahnya, sekalipun Dia berkehendak melakukannya. Bagaimanapun, karena di atas salib, Tuhan Yesus telah mengalirkan darah adinya, melunasi harga tebusan, dan memuaskan segala tuntutan kebenaran Allah atas kita. Maka Allah dapat membenarkan kita berdasarkan anugerahnya, sesuai dengan kebenarannya. Ketiga, melalui iman kita kepada Kristus. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya melalui iman dalam Kristus Yesus. Manusia dibenarkan Allah, bukan hanya berdasarkan anugerah Allah dan melalui penebusan Kristus Yesus, tetapi juga melalui imannya kepada Kristus. Anugerah Allah dan penebusan Kristus Yesus adalah di pihak Allah, sedangkan iman kepada Kristus Yesus adalah di pihak kita. Berdasarkan anugerahnya, serta melalui penebusan Kristus Yesus, Allah akan membenarkan kita dan dapat membenarkan kita. Tetapi, untuk dibenarkan Allah, masih perlu adanya kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dan terakhir adalah melalui dibuktikan oleh kebangkitan dan kenaikan Kristus. Di dalam Roma pasal 4 ayat 25, Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Kebangkitan Kristus merupakan suatu bukti pembenaran kita. Kematian Kristus memuaskan tuntutan kebenaran Allah, supaya Allah dapat membenarkan kita. Kebangkitan Kristus merupakan pembenaran Allah dan bukti pekerjaannya. Sebab itu,
juga merupakan suatu bukti pekerjaannya. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 10 berkata, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa. Kenaikan Kristus kepada Bapa di surga setelah kebangkitannya juga merupakan bukti pembenaran kita. Kebangkitan, kenaikan, dan bertahtanya Kristus di sebelah kanan Allah merupakan bukti pembenaran kita oleh Allah karena kematian Kristus yang memuaskan tuntutan kebenaran Allah. Puji Tuhan, Allah telah membenarkan kita bukan karena kedudukan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi berdasarkan kebenaran yang kita terima dari Allah, yaitu pembenaran diri kita dengan memiliki Kristus sebagai kebenaran kita. Karena pembenaran ini telah Allah kerjakan di dalam Kristus, maka pembenarannya adalah kekal. Pembenarannya tidak berubah oleh karena perasaan dan tindak tanduk kita. Bahkan pembenarannya ini yang meneguhkan keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kebenaran adalah diri-Mu sendiri. Selain Engkau, bukan dan tidak ada kebenaran. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang yang telah percaya kepada-Mu, dan firman-Mu mengatakan bahwa kami telah dibenarkan. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai-mu.